Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Video ini merupakan konten baru di YouTube aku, Mirana Podcast, dimana di setiap episode Mirana Podcast ini akan ada guest yang memiliki kisah unik dan inspiratif. Dan yang menjadi guest pertama di Mirana Podcast ini adalah seorang wanita hebat, wanita tangguh. Spesialnya lagi, she's from Minangkabau, yaitu Sugesti Edward Sikumbang. Who is she? Ini dia sosok di balik nama Sugesti Edward Sikumbang. Sugesti Edward Sikumbang, beliau merupakan seorang pengusaha muda asal Sumatera Barat, seorang wanita yang berkecimpungan di dunia batu bara itu sejak umur 18 tahun. Di usia yang terbilang sangat-sangat muda. Biasanya seorang laki-laki menjadi direktur, menjadi pemimpin sebuah perusahaan khususnya di bidang tambang itu merupakan hal biasa. Namun bagaimana jika wanita? Dan beliau membangun semuanya dari nol, from zero to hero. Dan saat ini beliau merupakan Presiden Director of PT Sugesti Mandiri Utama dan PT Golden Prestige Resources. Beliau juga merupakan owner dari Sugesti Tour, Gulzarina Beauty, dan Mrs. Khan Boutique. Nah, pasti teman-teman juga penasaran, kok bisa ya dari umur 18 tahun terjun ke dunia batubara? Gimana ya caranya? Dan pastinya untuk menjadi seperti saat ini, beliau juga tentunya tidak menghadapi hal-hal yang mudah. Tidak mudah untuk menjadi di posisi saat ini. Pasti banyak lika-liku, hambatan dan rintangan. Namun apa yang membuat beliau kuat? Apa yang membuat beliau tetap bertahan? Penasaran kisahnya? Tonton sampai habis. Check it out! Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku udah bareng sama guest pertama di podcast aku. Dan ini merupakan konten baru maksudnya di YouTube aku. Itu Mirana Podcast. Dan guest pertama aku hari ini spesial banget, ada Kak Gesti. Thank you banget Kak udah mau dan menyediakan waktunya untuk diundang ke podcast aku. Iya, sama-sama. Oke. Nah, sebelumnya aku nanya dulu nih Kak, kesibukan Kakak sekarang apa sih Kak? Kesibukannya bekerja, berbisnis, dan berkarya sastra. Oke. Kalau boleh tahu latar pendidikan Kakak sebelumnya apa? Kakak tamatan sastra Inggris UNP. Wisudanya tahun 2010. Oke. Iya, itu tamatan ya alumni UNP lah, alma mater UNP, alhamdulillah. Tapi dari SD kakak, dari TK, SD, SMP, SMA kakak di Lubuk Basung. Pas kuliah baru pindah ke Padang gitu. Nah, belakangan emang Kakak lagi viral nih Kak, dan OTW viral se-Indonesia nih kayaknya nih. Dan viralnya karena Kakak adalah seorang wanita hebat yang benar-benar memulai bisnis dari nol, dan bisnisnya batu bara. Kenapa Kak? Kenapa batu bara gitu? Karena kalau aku pribadi mikir perempuan untuk terjun di batu bara itu tuh kayak seperti hal yang mustahil gitu. Kenapa batu bara? Kenapa batu bara? Pertama, because of the blessing of Allah. Oke. Ya kan? Dan karena ada kesempatan juga. Jadi ceritanya waktu kuliah, waktu zaman kuliah di UNP, kakak kan kuliah di jurusan bahasa Inggris. Jadi pada saat itu ada sebuah perusahaan yang butuh asisten bos gitu kan, direkturnya butuh asisten untuk menyambut tamu dari luar negeri yang bisa berbahasa Inggris gitu kan. Nah, jadi pada saat itu kakak dikontak sama sepupu kakak, katanya kan, guys, ini ada bosnya udah, katanya kan dia butuh orang yang bisa bahasa Inggris buat jemput tamu ke bandara gitu kan, yang bisa public relation gitu kan. Terus bisa nggak? Kakak bilang bisa gitu kan. Akhirnya datang ke kantor itu. Sebenarnya buat di hire sehari aja sama bos itu kan. Dia perusahaan Singapura. Kakak di perusahaan Singapura waktu itu. Kakak datang ke kantornya. Kemudian jemput tamu ke bandara kan. Ada dari Hong Kong, Taiwan, Australia, kemudian dari Jepang kan. Jadi kakak dampingin lah mereka, memperkenalkan nih Padang seperti ini, perusahaan kita seperti ini, bergerak di bidang batubara, tambang batubara dan tambang biji besi waktu itu kan. Terus akhirnya para tamu-tamu luar itu dia bilang ke bos,
saya suka sekali sama staff Anda katanya kan. Bisa nggak katanya kan setiap kami mengunjungi Indonesia, saya cuma mau didampingin sama dia katanya kan. Terus akhirnya pas tamu-tamu tuh udah balik ke hotel, terus dipanggil sama bos itu, katanya kan dipanggil sekretarisnya kan, katanya kan tolong dikasih ini fee-nya Sugesti gitu kan, karena dia udah dampingin tamu-tamu kita dari luar, dikasih lah. Terus akhirnya ditawarin sama bos itu kan, katanya Sugesti, kamu mau nggak kerja sama saya katanya kan, karena tamu-tamu saya semuanya bahagia sekali ketemu kamu, mereka nyaman dan satisfied katanya kan, puas dengan pelayanan perusahaan kita katanya kan, dan itu kamu juga memberikan kontrak yang bagus buat perusahaan kita, kamu siap nggak? Terus kakak jawab dengan polosnya waktu itu kan, tapi saya masih kuliah pak gitu kan. Oh nggak apa-apa, you sesuaikan aja katanya, sama jadwal kuliah you. Pak, saya cuma bisa masuk 3 kali dalam seminggu, jam 11, jam 2, kemudian sore gimana tuh pak? Nggak apa-apa katanya kan. Terus jadi besok bisa kamu masukkan hari Rabu waktu itu kakak hari Selasa kan. Bisa pak, datanglah kan. Terus datang, dan perlakuan istimewa juga dari bos itu, walaupun kakak masuknya cuma bisa 3 kali seminggu dan jamnya juga nggak full, tapi gaji kakak dikasih full, sering dikasih bonus juga karena dia suka gitu kan. Karena katanya kan semenjak ada kamu di perusahaan ini, perusahaan kita menjadi lebih baik gitu kan, karena di kantor ini nggak ada yang bisa bahasa Inggris satupun. Nah kemudian perjalannya waktu kakak kerja di situ, akhirnya sudah terbiasa, ketambang kakak sendiri aja perempuan, karena semuanya di kantor itu kecuali sekretarisnya bos semuanya bapak-bapak semua. Jadi ada geologis dari Australia atau tamu-tamu apa dari Australia, kakak dampingin lah naik gunung, turun gunung, menyeberang sungai ya kan. Ada akar-akar rotan yang berduri itu yang kakak nunduk juga. Jadi mereka tamu-tamu luar negeri itu heran. Kemudian dibilang sama bos, kamu naikkanlah posisinya itu, kamu belikan katanya kan, sir katanya kan, belikan dia besok sepatu kets, jangan pakai sepatu biasa lagi ke hutan katanya kan, belikan baju, belikan safety shoes katanya kan. Terus kata Pak Anan kan, Gesti ini bonus buat kamu, waktu itu kalau nggak salah itu bapak itu kasih uang 15 juta waktu buat perjalanan mendampingi tamu itu ke Sawah Lunto, Padang Batu Sibusu sama Muara Bungo, berlebih uang 4 juta waktu itu kan pada tahun 2008. Katanya kan, Pak ini uangnya Pak gitu kan. Enggak Gesti, buat kamu aja gitu kan. Oh terima kasih Pak gitu kan. Karena waktu di lapangan kita ini hampir dikejar loh sama parang, sama masyarakat sana. Ada orang bule masuk nggak ada yang minta izin gitu kan. Dan kakak waktu itu sebagai anak muda benar-benar remaja belia kan, kakak hubungi kepala jorongnya sama kepala desanya, Pak ini saya dari perusahaan ini membawa tamu kita dari Australia ya kan. Kan bangga kita itu Pak, kampung kita disurvei, dilihat ada batu bara atau enggak di dalamnya gitu kan. Jadi gimana Pak gitu kan, kita juga bisa mempromosikan wilayah kita loh Pak, Sawah Lunto ini sama Batu Sibusu ini gitu kan. Wah itu terus wali jorong, kepala jorong sama kepala desa itu ngangguk bener juga nih anak gitu kan. Akhirnya mereka mundur, nggak ada lagi bawa parang kan mau nyerang kami kan, masa orang asing masuk ke kampungnya tanpa izin gitu kan. Akhirnya pada saat itu kakak ditawarkan tidur di rumah kampung itu. Di rumah kampung itu sama bule-bule yang kakak bawa itu kan. Akhirnya berjalan lancar. Nah di sana bos makin hari makin inilah makin memperhatikan kakak kan gitu. Itu awal kisahnya, awal mula aja. Awal mulanya kenapa bisa terjun ke batu bara, karena langsung ditaruh sebagai asisten direktur untuk mendampingi tamu-tamu ke tambang gitu. Nah kakak kan cewek lagi kakak, pernah nggak sih dijulitin orang kayak cewek jadi direktur, jadi pengusaha batu bara, kayak itu such a impossible thing gitu loh kak. Pernah nggak sih sering nggak sih dijulitin orang sampai sekarang gitu? Alhamdulillah sering. Sering ya? Pasti sering. Ya. Menjuliti umumnya orang-orang terdekat atau orang-orang yang pernah kenal dekat gitu kan. Pertama mereka berpikir orang yang bawa uang bertas-tas aja, orang kaya belum tentu bisa sukses di batu bara. Kenapa anak kecil perempuan modal dengkul sama modal omongan aja bisa sukses gitu? Nggak ada yang bisa terima tuh, yang orang-orang kaya, yang
sebagian mereka kan, mereka sulit untuk menerima gitu kan. Jadi katanya kan nggak mungkin itu, besok itu gila tuh ngitung uang di langit katanya kan, ngitung uang miliaran di langit, besok masuk rumah sakit jiwa tuh katanya. Orang tuanya juga katanya kan dibilangnya waktu itu sama salah satu di antara mereka kan, bukan orang jauh. Gila katanya kan, anak perempuan dilepas pergi mendampingi laki-laki, mendampingi bertemu ini presentasi di sana sini gitu kan, besok orang tua kedua orang tuanya juga ikut gila katanya kan. Cuma cemoohan, penghinaan sama pelecehan pada saat itu kakak anggap aja itu sebagian dari cambuk dan doa gratis dari mereka, tapi dalam bentuk hal lain gitu. Karena kalau kita menganggap sesuatu hal negatif, kita anggap jadi positif, hasilnya akan jadi positif gitu. Iya, benar. Karena yang tahu kita tuh diri kita, kemudian Allah. Kakak berniat, ya Allah, gitu kan. Ketika aku langkahkan kaki dari rumah ini, gitu kan, kata kakak kan, aku cuma ingin mengangkat derajat kedua orang tuaku, kata kakak kan. Kakak jadi sedih ya dia kan. Karena rasanya kalau tidak aku yang merubah keadaan rumah ini, tidak akan mungkin gitu kan, menunggu adik-adik setelah itu gitu kan. Akhirnya kan kakak tidak hiraukan apa yang cemooh orang, dibilang gila, itu dibilang macam-macam lah gitu kan. Kakak tidak menghiraukan, karena siang malam kakak kerjanya berpikir, mencatat di buku dreams, mimpi-mimpi apa aja yang mau kakak capai gitu kan. Karena mama waktu itu SK-nya juga tergadai karena guru kan. Gimana cara menebus SK mama, gimana cara belikan mobil, karena kita dari kecil memang dibesarkan dari keluarga yang susah gitu kan. Dulu nenek ibunya dari mama itu membesarkan mama cuma dari berjualan sayur, sayur pakis, kangkung dan macam-macam kan. Rumah kita juga kayu, nama kampung kecil Kandih, kayu, rumah kayu itu diinjak depannya, sininya jungkir balik, diinjak ini jungkir balik gitu kan. Dan orang pun tidak menganggap keluarga kami pada saat itu gitu kan. Makanya ya Allah, apapun yang mereka bicarakan gak apa-apa gitu kan. Yang penting Engkau Maha tahu ya Allah, apa yang hamba kerjakan benar-benar tidak melenceng dari agama. Benar-benar tiap malam itu presentasi, menemui investor asing gitu kan. Presentasi gagal lagi, besok ulang lagi. Tapi tapi ya Allah, mungkin hamba tidak sukses hari ini. Kakak selalu berkomunikasi sama Allah. Ketika ada orang menyakiti, menjuliti, selalu berkomunikasi sama Allah gitu kan. Ya Allah, mungkin Engkau tidak akan memberi hamba sukses besok pagi. Mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 tahun lagi, 3 tahun lagi juga gak apa-apa ya Allah. Yang penting hamba sukses. Kayak gitu waktu itu kan. Nah, jadi berkat semangat, mungkin kalau seandainya mereka tidak menghina, mencuma melecehkan, mungkin kakak juga tidak akan bisa seperti ini. Karena itu sangat berfungsi membakar semangat gitu. So do you wanna say thank you to orang-orang yang Yes, I say thank you to all of you. Who insult me, who put joke on me, ya kan? One day you will be crazy, you will be mental, go to mental hospital. Thank you so much telah membicarakan saya bahwa saya akan jadi orang gila, menghitung uang di langit miliaran, no problem. Alhamdulillah sampai hari ini saya menghitung uang miliaran bukan di atas langit, tetapi di dalam buku rekening, di komputer, dan sama anggunting saya. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih ya buat yang udah julid. Iya. Oke. Iya, apa namanya tuh? Kakak tuh gak ada berpikiran negatif sama orang, makanya sering kena tipu, sering dibohongi. Tapi Allah kan tahu. Orang jujur tuh rentan dibohongi dan ditipu. Itu jujurnya sukses. Iya, Karena Tuhan udah sayang nih anak nih, jatuh terus nih angkat lah sedikit ya kan, kayak gitu. Kalau ngomong-ngomongin ditipu nih Kak, titik terendah di hidup Kakak apa? Titik terendah sebelum sukses atau sesudah sukses jatuh lagi? Atau dua-duanya? Dua-duanya boleh deh. Oke. Dulu waktu di Kalimantan, sempat kakak itu tidak ada makan tiap Iya, aku harinya. sempat baca katanya makan tahu doang setiap hari. Iya, tahu pagi seharga Rp500, ditutup dengan malam tahu juga. Dan itu air rasa kaporit itu kan, airnya bak mandi di kos. Oke. Itu kan kayak rasa kaporit obat gitu kan, yang buat kayak Dettol buat merek lagi kan. Jadi itu kakak rebus sama magicom. Itu kan nggak ada satupun
dukung. Karena kakak ketika bertekad meninggalkan ranah Minang, Iya. kakak bilang ke orang tua, Gesti tidak akan balik ke Padang, tidak akan pulang ke kampung kalau tidak sukses. Masa kita pergi nol, pulang lagi nol, gitu kan? Forward gitu Ya, kita keluar. forward gitu kan. Nah, jadi akhirnya makanya ketika kesusahan, bayar uang kos nggak bisa, makan nggak ada, uang dicek dalam rekening cuma ada 10.000, nelfon orang tua nanti disuruh pulang, lanjutin S2, kuliah di UNAN, lanjutin S2, jadi dosen, jadi guru, itu aja impian mereka. Sedangkan kakak ingin jadi pengusaha dan orang terkenal di dunia. Itu impiannya gitu kan aneh gitu kan. Karena kan mimpi gratis, Kak. Iya, mimpi gratis. Sama kayak fitnahan orang yang julid juga gratis. Iya. Gitu kan. Gratis, dan makanya semakin merajalela ya lama-lama. Nah, jadi pernah pada saat itu benar-benar keadaan lapar. Jadi dari pagi belum makan kan, hampir pingsan di kos. Di sanalah kakak tahu bahwa Allah itu benar-benar ada. Bahwa keberadaan Tuhan itu di dunia ini benar-benar nyata. Karena Allah berjanji kan bahwa Dia akan memberikan makanan kepada makhluk apapun di dunia ini, mau dia muslim, non muslim, hewan melata, hewan kecil, semuanya dikasih makan. Pada saat itu kakak belum makan. Kalau kakak biasanya nangis ceritanya ini kan, ya Allah jam 11 belum juga ada makanan, uang nggak ada, nelpon ke Padang nanti suruh pulang, perjuangan belum berakhir gitu kan, kita belum sukses, tidak akan mungkin pulang ke Padang. Bagus kakak ditembak di Kalimantan mati daripada pulang ke Padang dengan tangan kosong gitu kan. Jam 2 belum juga, ya Allah, saat itulah kakak menangis berdoa setengah pingsan karena tidak ada lagi makanan di kamar kos kan. Terus kakak di situ benar-benar sendiri atau Sendiri, benar-benar sendiri. Kenapa kak memutuskan untuk ke Kalimantan? Sebenarnya tidak sendiri juga, karena partner yang orang-orang Pakistan itu mereka pindah ke Kalimantan karena kapasitas pelabuhan Teluk Bayur cuma maksimum kapasitinya cuma 30.000 ton. Sedangkan buyer luar negeri dia mengirimkan kapal besar yang bisa membawa batu bara itu 50.000 sampai 100.000-an gitu, 100.000 metrik ton gitu kan. Akhirnya pindah ke Kalimantan. Kakak ikut aja Kalimantan karena memang Kalimantan sarangnya batu bara gitu kan. Sampai sekarang ini. Nah, jadi kembali lagi jam 2 nggak ada juga makanan kan. Ya Allah gitu kan. Apa engkau benar-benar ada di dunia ini? Gitu kan. Sampai bertanya ya, Bertanya. Dimana Tuhan? Karena di mana Tuhan? Karena benar-benar udah hampir pingsan. Benar-benar nggak ada daya lagi. Buat bergerak aja susah. Minum air putih aja tuh. Air putih, air bak mandi loh. Direbus gitu kan. Uang nggak ada lagi sepersen pun, tidak ada lagi gitu kan. Makanya ya Allah gitu kan. Apakah engkau benar-benar ada ya Allah? Ya Allah, beri hamba makanan ya Allah gitu kan. Enggak juga, udah zuhur, udah jam 3 menjelang asar. Ya Allah, kalau engkau memberikan hamba makanan ya Allah, keadaan lapar ini benar-benar sakit, kata kakak kan. Hamba tidak akan membiarkan orang-orang susah miskin, kata kakak kan, ada di hadapan hamba di masa depan ya Allah, kata kakak waktu itu kan. Kakak berdoa itu berjanji sama Allah, kalau engkau benar-benar ada di dunia ini, kata kakak kan, tolong engkau buktikan apa yang engkau bilang dalam Al-Quran itu benar-benar ada, bahwa engkau memberikan makanan kepada seluruh umat di dunia ini gitu kan. Terus udah masuk azan asar kan, kakak berjanji, ya Allah, jika engkau memberikan hamba sukses, hamba tidak akan membiarkan orang-orang yang kelaparan di hadapan hamba gitu kan. Kalau seandainya hamba sombong di suatu saat nanti ketika sukses gitu kan, engkau boleh mencabut lagi rezeki itu ya Allah. Itu setengah sadar, udah hampir pingsan, nggak ada daya lagi buat bergerak gitu kan. Bener-bener orang tua tahu baru kakak sukses ini. Kakak pernah cerita kesusahan kakak, semuanya tidak kakak cerita sama orang tua. Benar-benar nanggung sendiri. Karena kalau kita yakin Allah itu di sini loh, tauhid itu di sini, bukan di mulut gitu kan. Terus kata kakak, hamba berjanji tidak akan biarkan orang kelaparan. Hamba berjanji ya Allah tidak akan sombong suatu saat nanti ketika kau sukses. Tahu nggak, setelah azan asar datanglah nih teman kos. Biasanya dia pulang maghrib itu. Hari itu dia pulang cuma ngantar makanan gitu. Kakak sedih nih. Kakak sudah berusaha mencari dia, nggak ketemu juga sekarang. Tapi insya Allah lah kakak akan cari dia. Namanya itu Linda kan. Mbak Linda, dia orang Kuningan, Jawa Barat.
Guys, katanya, ketuknya pintu kan. Guys, kenapa lu guys? Katanya, udah lemas kata kakak kan waktu itu kan. Terus katanya, nah, ini gua buat makanan nih, bakso 2 bungkus gitu kan. 1 buat lo, 1 buat Kak Yanti katanya kan. Nih jus mangga 1 buat lo, 1 buat Kak Yanti. Di teleponnya Kak Yanti, Kak, lu di mana Kak? Gua malam ini tidur tempat bibi ya. Ini gua udah bawa makanan ini buat lo katanya kan. Enggak, kasih aja ke Gesti dua-duanya katanya. Di sanalah Kak merinding ini. Di sanalah bahwa Allah itu benar-benar ada dan janji dalam Al-Quran firman-Nya itu benar-benar nyata. Jadi kakak cuma minta makanan kan, dikasih double kan, 2 bungkus bakso sama 2 botol jus mangga pada saat itu. Makan kakak kan. Di sanalah kakak ini makin yakin kakak sukses. Karena apa? Karena Allah tuh ada. Karena dia tahu kan si Gesti ini hampir mati, ya kan? Kasih makanan kan. Kakak tambah yakin kakak bahwa kakak tuh akan sukses. Kakak tuh rasanya sukses. Sebentar lagi sukses ini, sebentar lagi sukses. Karena doa tuh terkabul gitu. Doa minta makan tuh terkabul gitu kan. Nah makanya kan kalau pernah WA kan kakak nih nggak sombong ini karena kakak pernah berjanji di saat susah dulu. Memang benar, buat apa disombongkan di dunia ini ya kan? Kita makan cuma 2 kali sehari, maksimum 3 kali sehari, ya kan? Apa yang kita sombongkan? Kemudian makanan itu menjadi kotoran. Apa yang kita sombongkan? Oh, makan di piring emas, makan di piring kaca, rasanya sama kan? Ya kan, nggak boleh berlebihan. Karena kakak diwawancarai suka branded nggak? Kadang-kadang suka branded 1 atau 2. Menghargai yang edik sama ya, menghargai diri sendiri gitu kan. Tapi tidak dijadikan suatu acuan gitu buat bersaing sama ini, bersaing ikut arisan ini, sosialita ini enggak. Kakak biasa aja. Kakak bisa tidur di hotel bintang 5, kakak bisa tidur di tanah. Ditambang turun tanah nyantai aja. Pakai sepatu bot, besoknya langsung ke hotel bintang 5 meeting, pakai high heels, pakai gaya-gayaan kayak gitu. Fleksibel. Dan itu kan Kak, berarti masa-masa tersulit kakak tuh kan. Dan apa yang membenarkan tuh ya gue bangkit lagi nih, mulai lagi? Apa yang meyakinkan diri kakak untuk gue bisa? Kakak cuma membayangkan satu, kakak menyeberang jembatan. Dan di depan itu ada mama mengulurkan tangan sama papa. Kalau berbicara tentang orang tua, kembali lagi sedih kan. Jadi dalam meniti jembatan itu kakak bayangkan bahwa orang tua benar-benar membutuhkan mengulurkan tangan untuk kakak. Ayo Gesti, kamu sebentar lagi sampai, lanjut gitu kan. Kadang-kadang hampir rasanya kalau mengikutin perasaan, ya udah nggak mungkin lah gitu kan. Kita nggak punya apa-apa, berjuang di batu bara. Batu bara itu bisnisnya tuh miliaran, puluhannya sampai ratusan miliar. Kita entah siapa-siapa anak kampung pergi ke Kalimantan pengen bisnis batu bara, nggak mungkin, impossible. But nothing is impossible in this world. Dari If you believe. Dan itu terbukti gitu kan. Jadi dalam perjalanan itu kan udah hampir sampai, ada juga tuh yang halang-halangi kan. Kadang-kadang orang tua, pulang aja lah kata orang tua kan, pulang aja, nggak mungkin, kamu tuh perempuan, nggak usah sombong, duduk aja di rumah ngajar, jadi guru, jadi dosen udah cukup gitu kan, nggak usah mempunyai impian yang tinggi-tinggi gitu. Tapi kakak yakin, nah itu namanya tauhid, keyakinan dalam hati ini, iman kakak yang berbicara bahwasanya Allah tuh mau membisikkan Gesti, kamu akan sukses suatu saat, lanjut gitu. Jadi dosen kakak bilang waktu kuliah, saraf kita ini kan ada beribu-ribu nih cabangnya kan, mungkin miliaran cabangnya. Kalau kita tanamkan di saraf kita sama otak sama hati kita, I can, saya bisa, dan itu bisa. Kenapa orang bisa menarik sama giginya, menarik truk sama giginya? Itu bukan dia lagi yang bicara, itu tuh adalah kemampuan sixth sense-nya yang bicara tuh. Dia tarik giginya sama tarik tambang kan, dia tarik truk kan. Itu keyakinan loh, bukan kekuatan diri seorang manusia. Kayak gitulah kakak. Jadi karena keyakinan di situ ada kekuatan. Yakin. Sampai waktu zaman SMP atau SMA, nama kakak itu ditambah loh sama teman, sugesti yakin. Karena apapun yang kakak kerjakan, kakak selalu yakin, walaupun itu kesempatannya 0, sekian persen. Karena kakak suka sekali, apa yang tidak mungkin bagi orang, kakak bisa memungkinkannya. Nah ngomong-ngomong keyakinan Kak, sebelumnya kita kan udah cerat-cerat nih. Nah ngenak banget sih, aku tertampar banget pas kakak bilang hidup tuh nggak boleh 50-50. Kalau misalnya lo mau maju tapi ragu-ragu, ya mundur. Kalau misalnya emang yakin, ya maju meskipun pada akhirnya gagal. Dan itu Kak yang Kak pakai sampai sekarang. Ya, yakin, tekad. Kalau ingin sukses, kita tuh harus mempunyai spekulasi yang tinggi.
Tapi spekulasi bukan bunuh diri. Spekulasi yang sudah dirancang dengan matang, dengan plan A, plan B, C. Gagal yang A, pindah ke B. Gagal B, pindah ke C. Karena hidup itu harus seperti air. Air mengalir di sungai kan. Kalau dia terhalang oleh batu yang besar, dia muter nggak air tuh? Iya. Kayak gitu hidup. Jadi kita jangan, tujuan kita belum tercapai, kita stuck, saya udah nyerah. Jangan. Semakin cuma sedikit kesempatan untuk sukses, semakin dikejar. Karena sedikit itu ketika sukses rasanya nikmat banget, dan sangat menghargai diri sendiri. Jadi kakak bilang dalam hidup kakak tuh cuma ada yes or no, tidak ada 50-50. Ketika kita sudah memasuki perang, berarti kita udah pikir tuh, nih gua akan perang nih, berarti kita siapkan perangkat kan. Jangan mundur lagi di pertengahan, itu namanya tuh tidak matang gitu. Kalau sudah perang maju terus, pengecut, yakin gitu. Jangan jadi pecundang gitu kan. Tapi kalau sudah ragu-ragu dari awal, hati ini 50-50, bisa nggak ya, bisa nggak, lebih baik mundur. Karena dalam hadis juga dibilang kan, sesungguhnya keraguan-raguan itu dari setan, lebih baik tidak gitu kan. Karena keraguan-raguan dilanjutkan itu tidak akan berhasil, karena itu datangnya dari setan. Tapi keyakinan itu datangnya dari Allah, dari iman kita, makanya maju terus gitu. Katanya nih Kak, informasi yang aku dapat, Kakak juga suka waktu masa muda itu menghabiskan waktu kebanyakan dengan laki-laki. Kenapa Kak? Apa perempuan itu terlalu drama? That's so nice question. Jadi kakak itu dari kecil memang suka yang permainan anak kecil kan, main kelereng, main berenang, mandi di sungai, main gambar kayak judi gitu, gambar ada 1-36 lah. Oke. Itu kan kayak main judi gitu kan, taruh ini kayak main kasino gitu. Astaga, gak nyangka. Ya, main gambar kalah kan, nangis pulang ke rumah, ngadu mau apa kan gambarnya itu ada sekeranjangan kayak kartu main ini. Apa sih namanya? Main gambar namanya waktu zaman kakak itu namanya. Ini yang kelahiran 80-an sampai 90-an. Itu pasti tahu tuh main gambar. Jadi gambar tuh ada, misalnya ada bintang-bintang film, dipotong-potong sampai 136 kan. Nanti kita kocok ada angkanya tuh, main kita ini kan seperti main di kasino Singapura. Kita taruh ini kan, gambar yang setinggi ini kan. Ini keluar hasilnya 36, ini 21, berarti kan kalah, diambilnya sama orang itu. Judi-judi kecil apa namanya? Dari kecil udah preman astaga. Nah, main kelereng. Nih. Main kelereng. Main Pak Lele itu yang kayu ditancap ke ini, ke tanah, kita gini kan, set, waduh, gitu kan, itu suka kali sering menang gitu mah. Kalau yang kalah kan disuruh kan jingkir kakinya kayak gini ya, jalan kan, sambil jemput yang itu. Tuh ini permainan laki semua. Terus main bola kasti, punggung itu udah ini kan, bayangkan bola kasti yang hijau itu, kayak bola badminton ya. Kalau dapat itu, kalau kakak tuh dapat target itu, melihat punggungnya udah bunyi-bunyi itu bahagia tuh. Di atas penderitaan orang lain. Iya, kita juga sering ini, kakak juga sering kena gitu kan. Pokoknya yang senang bermain dengan teman laki-laki, karena kita tuh merasa dihargai, maskulin, kuat, karena mereka tuh orangnya logik kan. Dia tuh tidak ada berbicara di belakang kita. Kalau teman-teman yang kakak temui ini yang dari kecil, zaman main kelereng sampai sekarang kan, lihat aja lah ada foto kakak tuh kan. Ini kakak sendiri aja, ini perempuan sendiri, ini laki-laki abis main kelereng gitu diambil foto itu. Ya kan. Nah sampai sekarang, dan tidak pernah kakak bayangkan bahwa kakak akan berbisnis dengan laki-laki semua isinya. Kakak aja sendiri yang perempuan kan, tidak pernah terbayang gitu. Jadi kadang-kadang apa yang kita buat dari kecil itu kadang-kadang sudah menunjukkan apa yang akan terjadi di masa depan. Sama kata orang Minang bilang, kalau kak jadi manci itu ekornya udah bulat dari kecil gitu kan. Kalau mau jadi tikus ekornya sudah bulat dari kecil gitu kan. Mau jadi apa, nah ini dari kecil udah kelihatan gitu kan. Tapi kakak sebenarnya feminim, tapi suka bergaul sama laki-laki. Partner bisnis kakak pun juga bilang, Gesti ini casingnya aja perempuan, mentalnya itu sama ininya itu, kekuatannya itu, powernya sama kayak laki-laki. Mau bener itu. Mungkin itu Kak yang bikin bisnis kakak tuh bisa kayak sekarang, karena mental kakak tuh udah sekuat baja, udah tahan banting gitu. Tahan banting. Kemudian kakak orangnya tidak mau dianggap rata-rata. Harus di atas. Cuma ada dua hidup di hidup ini.
yes or no, sukses atau gagal gitu kan, menang atau kalah. Yang 50-50 itu nggak mau. Jangankan 1-0, apa namanya, 1-0, 1-1 aja nggak mau. Apa namanya itu? Jangankan 1-1 sama aja nggak mau. Harus menang kalau nggak kalah kali, kalau nggak menang kali. Yang hidup 50-50 itu nggak ada yang hidup kakak tuh. Kayak gitu. Kalah tapi terhormat, menang tapi elegan, kayak gitu. Wow. Kita menang tapi sok-sok orang, misalnya kan ini orang tidak alami. Mending kalah tapi karena kalah kita tuh memang telak, memang alam yang mengalahkan kita gitu. Kayak gitu kakak semua itu ingin berjalan sesuatu sederhana dan alami. Dan kakak juga sering bilang kan di TikTok juga bilang itu, orang sukses itu sukses yang elegan itu adalah ketika lawan dan kawan mengakuimu. Lawan kawan tuh segan sama kita. Oh, itu dia. Jadi orang tuh nggak sembarang ngomong sama kita. Lawan kawan tuh mengakui kita, menyegani kita. Mau apa yang dia lakukan di belakang kita terserah. Yang penting depan kita dia berpikir nggak mudah nih ngadapin si Gesti gitu. Mematahkannya nggak susah gitu. Karena apa? Karena kakak pakai prinsip. Tidak akan hancur manusia yang satu oleh manusia lainnya kalau Allah tidak ridho. Jadi di bisnis misalnya, persaingan bisnis, ada orang yang menghancurkan nih dengan berbagai cara. Kalau Allah nggak ridho, kun fayakun nggak akan terjadi. Benar. Jadi kakak masa bodoh aja, ya udah lakukanlah sesuai dengan ini. Yang penting saya berjalan di jalan yang lurus, diridhoi Allah, didoakan orang tua, insya Allah sukses gitu. Intinya yakin kalau Allah selalu ada dan di sini. Allah tuh di sini nih. Akhlak dulu dibentuk, karakter sama akhlak itu dibentuk. Jadi kakak pun menerima karyawan, bukan dari pintarnya, kakak lihat akhlak. Ketika gaya dia berbicara, mengucapkan salam, karena kepintar itu bisa diasah, tapi akhlak tidak bisa diasah. Karena akhlak itu adalah yang dibawa oleh manusia itu dari lahir. Contoh, nggak panjang sedikit kan? Dia anak raja, kemudian raja itu jatuh bangkrut, menjadi miskin. Coba lihat, darah raja itu masih kelihatan loh walaupun dia dalam keadaan miskin. Karakter dia itu, akhlak dia itu ada tuh kelihatan. Dia awalnya miskin, pecundang, akhlaknya bobrok, kemudian jadi orang kaya. Udah bersegala cara dia lakukan supaya dikenal orang, saya orang kaya itu. Tapi akan terlihat mental pengemisnya, mental miskinnya. Karena apa? Karena karakter dia dari awal, dari lahir itu benar-benar mental pengemis atau mental miskin gitu. Jadi uang atau harta itu tidak mencerminkan mental orang itu terbentuk loh. Karena mental sama akhlak itu pertama dibentuk dari darah maksudnya itu keturunan yang melahirkan. Yang kedua lingkungan gitu. Jadi kebanyakan orang kaya tapi kelihatannya nampak aja mental pengemisnya gitu. Tapi ada orang miskin tapi mentalnya mental raja. Ada tuh. Apalagi mental raja kaya lagi. Wow. Keren kan? Itu plus banget sih. Ya, plus banget gitu. Berarti kakak sekarang umur 33 masuk 33. 33 memulai bisnis. 87. Mulai bisnis batubara umur mulai memasuki. Ini bisnis pertama kan batubara? Iya. Insya Allah the first and the last and forever. Amin. Karena batubara itu adalah passion kakak. Kakak udah coba bisnis lain, tambang batu, split, pasir segala macam. Pada akhirnya kakak pelajari diri kakak. Nih, gue benar-benar hidup dan matinya kayaknya di batubara ini gitu. Karena udah matching sekali, udah mengerti sekali, memang udah dunianya gitu. Cara menghadapi para mafia, menghadapi segala macamnya memang di batubara. Karena kakak udah coba bisnis lain, belum mendapatkan feel-nya seperti yang di batubara ini gitu. Karena batubara itu penuh tantangan. Jadi menaikkan adrenalin kita gitu kan. Berarti kakak suka tantangan ya? Tantangan. Makanya dosen-dosen pun bertanya, para guru bertanya, "Gesti, kamu tuh orang sastra, kok pergi ke dunia yang keras gitu kan? Batubara yang ribut aja tiap hari gitu kan?" Karena batubara Ya, tuh karena biasanya orang sastra itu suka ketenangan biar dapat inspirasi gitu. Nah itulah kakak menabrak. Tapi
bergabung di batubara, menjalankan bisnis batubara tidak menghilangkan jiwa sastra kakak. Karena apa? Orang yang benar-benar dilahirkan sebagai seorang sastrawan dari kecil secara alami, itu tidak akan habis terkikis sastranya. Tapi ikut-ikutan kuliah sastra bla 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 ini gitu kan, itu bisa terkikis itu gitu kan. Jadi kakak juga bilang sastra itu adalah, kalau benar-benar berjiwa sastra, kuliahnya apa? Komunikasi. Akuntansi. Jadi kalau benar-benar kita itu berjiwa sastra, yang benar-benar dikatakan orang sastra itu adalah, sastra itu adalah menghidupkan yang mati, bukan mematikan yang hidup. Itu orang sastra. Mungkin siang, dari pagi sampai siang sampai malam kakak ribut nih batubara, tapi ada dalam hati kakak nih malam ini gue harus nonton film India nih. Film India itu kan drama banget tuh kan, feelingnya itu kan, supaya apa? Supaya melemburkan lagi perasaan kakak. Karena siang hari udah ribut-ribut nih, kemana tabrak ini gitu kan, batubara itu keras. Kalau kita tidak memerintah secara keras, kita habis.